Yang keenam adalah arts. Arts itu bentuknya seperti gunung, ya. Arts itu bertindak, berpikir tidak berdasarkan manfaat dan tujuan, juga tidak berdasarkan mood dan kenyamanan. Tidak dua-duanya, tapi dia bertindak berdasarkan naluri dan kebiasaan. Karena naluri dan kebiasaan itu tidak berhubungan, ya, dengan manfaat dan tujuan, perasaan, mudi, kenyamanan. Dia berdiri sendiri. Orang yang bertindak berdasarkan naluri dan kebiasaan itu mempunyai spontanitas yang tinggi, tidak perlu mikir lama, tidak suka ruwet, simple dan sederhana cara mikirnya, ya. Karena spontanitas yang tinggi, bertindaknya lebih cepat daripada berpikir. Misalnya ada kebakaran, karena spontan tidak langsung teriak, langsung padamkan gitu. Kalau tipe yang lain misalnya wall, double loop dan lain sebagainya, itu mikir-mikir dulu. Ketika ada kebakaran masih mikir ini nanti siapa ya yang bertugas untuk ini nanti menghubungi siapa, ini nanti gimana caranya, ya, masih berpikir lagi dan akhirnya kebakaran beneran, ya. Kemudian orang yang mempunyai naluri dan kebiasaan, idealismenya itu tinggi. Kalau mempunyai pendapat itu sangat teguh pendiriannya dan kadang mengarah ke fanatisme. Kenapa pilih kerja di kereta api? Ya karena suka. Kenapa suka? Kalau ditanya alasan sangat sederhana. Ya suka-suka aja, seperti itu. Karena kadang-kadang nggak ada alasannya. Kalau misalnya Wall ditanya kenapa kok kerja di kereta api, ya karena kereta api itu selain gajinya lumayan juga bisa mempelajari banyak kehidupan dan ada banyak hikmah di sana, seperti itu. Kemudian orang yang bertindak berdasarkan naluri dan kebiasaan itu kalau misalnya kebiasaan itu baik terus, susah untuk dirubah. Kalau kebiasaan itu jelek terus, susah untuk dirubah. Misalnya kalau berangkat ke sekolah lewat gang 1, belok kanan, lurus melewati jembatan terus belok kiri, ya dia akan lakukan itu terus, ya. Padahal ada jalan yang lain yang bisa dilewati, tapi kenapa kok dia lewat jalan itu? Ya nggak tahu. Kalau misalnya dirubah ke rute di tempat yang lain itu kerasa nggak enak gitu, karena kebiasaannya yang sudah tertanam sejak lama gitu. Jadi apa yang dikerjakan sekarang itu adalah hasil dari kebiasaan yang sudah tertanam sejak dulu gitu. Misalnya kalau dibiasakan menggunakan bahasa kromo inggil, maka ketika bertemu dengan saudaranya yang lebih tua atau lebih muda, dia akan menggunakan bahasa kromo inggil, ya. Dan nggak banyak berpikir macam-macam. Kalau kebiasaan itu baik terus, kalau kebiasaan itu jelek terus. Orang yang bertindak berdasarkan naluri dan kebiasaan itu kalau berada di lingkungan yang positif, dia bertindaknya tulus tanpa ada kepentingan, jujur dari dalam dirinya sendiri gitu, mampu menjadi penegak disiplin. Misalnya kalau orang yang mempunyai arts itu jadi polisi itu tanpa banyak pandang bulu. Kalau salah ya katakan salah, kalau benar ya katakan benar gitu. Kalau berada di lingkungan yang positif, dia akan mempunyai loyalitas yang tinggi dan setia, ya. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang monoton dia sanggup, ya. Kalau kebiasaan itu baik terus, susah untuk dirubah. Dan kalau kebiasaan itu jelek terus dan susah untuk dirubah. Dan kalau berada di lingkungan yang negatif, ya, dia suka memaksakan diri, memaksakan kehendak, ya, pengennya orang lain itu mengikuti dia, ya. Itu karena memang dorongan nalurinya yang tinggi. Dan kadang kalau berada di lingkungan yang negatif, dia kalau misalnya berdebat dia nggak mau ngalah, dia suka menang sendiri. Alasannya apa ya nggak tahu, pokoknya A. Kalau misalnya diberikan alasan dia nggak bisa memberikan penjelasan secara logis. Tapi kalau misalnya dia bisa memberikan secara logis itu karena memang kebiasaannya dan yang sudah tertanam sejak dulu. Jadi seperti itu.